Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira, selamat siang. Selamat menikmati suasana yang syahdu dari hujan yang turun di hari ini. Di siang hari ini alhamdulillah ya, hujannya kalau di daerah kota sudah mulai reda nih. Jadi buat Pesona Inspira yang mau melanjutkan aktivitas bisa dong sambil mendengarkan satu program spesial dari Radio Pesona FM bersama kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo. Yes, bener banget. Ada antri. Asik ngobrol seputar imigrasi. Mau informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Dan Pesona Inspira saat ini di ruang siaran Radio Pesona FM Wonosobo sudah kedatangan narasumber kita yang tentunya merupakan rekan dari kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo. Ada Kasubsi Penindakan Keimigrasian dengan Bapak Fajar Hadiratusi. Selamat siang Pak Fajar. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Tadi perjalanannya gimana nih Pak? Alhamdulillah. Kehujanan? Alhamdulillah enggak Mbak. Alhamdulillah enggak kehujanan ya. Mobil ya. Iya, alhamdulillah enggak kehujanan. Sedikit dingin gitu. Iya. Dengan cuaca yang kademen ya Pak ya. Kalau orang Wonosobo bilangnya kademen anyes. Buat Anyes, menghangatkan suasananya ya udah kita ngobrol-ngobrol hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk Pesona Inspira semuanya. Tentunya juga bisa jadi menambah wawasan kita. Ini mau ngobrolin seputar tema tentang penindakan keimigrasian. Sebetulnya nih kalau dalam penjelasan yang sederhana untuk Pesona Inspira yang belum tahu, penindakan keimigrasian tuh artinya apa sih Pak? Artinya tuh maksudnya seperti bagaimana begitu? baik. Jadi dengan Pesona Inspira nih siang ini bersama dengan saya Fajar Hadiratusi coba ingin membahas bagaimana sih atau ada apa aja sih di bagian penindakan keimigrasian. Jadi penindakan keimigrasian itu adalah satu sisi di bagian penegakan hukum, yang mana di imigrasi di samping ada sisi pelayanan juga ada sisi penegakan hukum. Dari sini penindakan itu kami tidak hanya berbicara menindak untuk orang asing, kami juga menindak warga negara Indonesia. Oke. Begitu. Jadi kalau untuk di bagian warga negara asing yaitu terkait keberadaan orang asing apabila tidak sesuai dengan izin tinggal yang diajukan. Itu juga kami menindak warga negara Indonesia yang ingin membuat paspor, namun apabila persyaratannya tidak sah atau tidak sesuai dengan keterangan yang diajukan, itu akan kami tindak begitu. Oke, jadi itu tadi seputar keberadaan orang asing, juga termasuk orang Indonesia yang lagi di luar negeri gitu ya Pak? Apa enggak kalau itu Pak? Kalau itu kewajibannya perwakilan, Mbak. Oke, jadi lebih ke tadi pengawasan keberadaan orang asing ya Pak ya. Betul. Overstay atau enggak, sesuai atau enggak dengan visanya, begitu. Nah ini ngobrol-ngobrol nih ya Pak. Tadi Valia udah nanyain satu pertanyaan ke Pak Fajar. Sepertinya logatnya bukan orang Wonosobo. Ini yang lupa Valia tanyakan. Pak Fajar tuh aslinya mana nih Pak? Saya lahir besar di Tangerang, Mbak. Lahir besar di Tangerang. Cuman saya ini home base di Bandung. Oh gitu. Di Wonosobo sudah berapa lama? Saya di Wonosobo ini bergabung di bulan Januari 2023 ini, Mbak. Oke, sekitar baru mau 1 tahun ya Pak ya? Iya. Wes, ini nih kira-kira selama menjabat di Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Wonosobo itu ada hal yang paling berkesan nggak Pak? Terutama dalam bidang penindakan keimigrasian. Hal yang berkesan sih banyak ya Mbak ya, karena di sini sangat sedikit complicated, juga sedikit ya saya bilang ada asiknya juga sih. Complicatednya di sini kita tidak hanya melihat yang monoton mengenai pelayanan saja. Pelayanan kan udah jelas nih aturannya A, B, C, D. Betul. Namun demikian kalau di penindakan ini banyak aturan-aturan yang kita harus kuasain, Mbak. Seperti aturan dari instansi lain atau dan lain sebagainya di lapangan itu kita harus fleksibel, Mbak. Itu yang membuat asik kayaknya Mbak di sini. Jadi cerita serunya banyak, tantangannya juga banyak. Betul. Ya. Jadi itu akhirnya jadi cerita tersendiri ketika menjabat di Wonosobo ya Pak ya. Semoga ini lama ya Pak di Wonosobo. Jadi biar
tambah betah gitu. Wah, itu Allah alam itu. Oke, kembali mengenai soal penindakan keimigrasian nih. Di tahun berapa atau mungkin di tahun ini, apakah ada penindakan khusus yang benar-benar itu tuh jadi sorotan atau jadi itu pelanggaran yang benar-benar harus dihadapi sama keimigrasian kantor Wonosobo? Di tahun ini ya Mbak, di tahun ini kami sudah mendeportasi sejumlah 7 warga negara asing. Di antaranya di bulan Agustus itu ada 4 orang warga negara India yang menyalahgunakan izin tinggal, dan 3 orang itu overstayer. 1 orang warga negara Malaysia dan 2 warga negara Cina, Mbak. Itu di Wonosobo stay-nya saat itu? Berbagai daerah, karena kan di Wonosobo ini kantor imigrasi Wonosobo mencakup 5 wilayah kerja, diantaranya Kabupaten Wonosobo, Purworejo, Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Nah, di sini terbagi dari beberapa wilayah sih dari 7 warga negara asing tersebut. Oke, berarti 7 WNA yang dideportasi itu dari beberapa wilayah yang merupakan wilayah kerjanya kantor imigrasi Wonosobo. Betul. Gitu ya. Itu rata-rata berarti kebanyakan karena overstay ya Pak ya? Overstay 3, dengan penyalahgunaan izin tinggal itu ada 4. Penyalahgunaan izin tinggal tuh kayak gimana Pak? Bisa dijelaskan mungkin Pak? Dia tertangkap tangan sih sebenarnya oleh masyarakat dan diinfokan ke kita. Itu dia menjual buku Mbak saat itu. Menjual buku? Ya, menjual buku dengan berbahasa India. Itu dia kita coba telusuri, ternyata izin tinggalnya itu izin tinggal wisata Mbak. Oh, tidak sesuai dengan izin masuknya. Betul. Ya Pak ya. Oke, artinya ini buat wawasan juga Pesona Inspira ketika mau ke luar negeri pun juga harus perhatikan itu ya. Betul kepentingan sekali, kita apa gitu. Iya, ya. Betul sekali. Kalau kita mau jalan-jalan ya udah, berarti bisanya cuma jalan-jalan, jangan sampai tiba-tiba bekerja atau berdagang gitu ya Pak ya. Oke, ini untungnya bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti ya Pak ya. Betul, ini kalau misalkan nih di wilayah Wonosobo ada yang melihat orang asing tidak sesuai atau ada kejanggalan gitu, kira-kira tuh kalau mau melapor itu ke mana sih Pak? Harus langsung ke kantor atau ada kontak personnya Pak? Kontak person juga ada Mbak, ataupun mau lewat email dipersilakan. Mana yang termudah, mana yang gampang didapat informasi lebih cepat saja Mbak. Oke, jadi bisa semua lini ya, artinya bisa semua saluran dimanfaatkan untuk Pesona Inspira yang mungkin mau melaporkan sesuatu yang janggal tentang keberadaan orang asing. Betul, media sosial kan sudah meluas ya, sudah banyak ya, bisa lewat Instagram atau bisa Facebook atau lain sebagainya. Bisa langsung chat saja di chat personal atau chat secara langsung ya. Oke, nah pasti langsung nanya kan nomornya berapa, tunggu nanti Valia spill. Karena kita baru awal nanti, jadi kita kasih taunya setelah ini ya. Tapi ada satu pertanyaan lagi sebelum kita beralih ke commercial break Pak. Dibandingkan dengan tahun lalu, apakah tahun ini nih penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian lebih banyak atau lebih kurang, atau ada peningkatan penurunan gitu nggak Pak di tahun ini? Kalau untuk di tahun lalu karena berhubung COVID Mbak ya, jadi semua negara saya rasa itu melakukan pembatasan untuk warga negara selain warga negaranya sendiri itu dilarang masuk. Begitu juga Indonesia. Jadi untuk tingkat kerawanannya atau tingkat pelanggarannya lebih sedikit Mbak. Oke, jadi artinya sebetulnya tahun ini tuh bukan peningkatan, tapi karena tahun lalu itu karena masih waktunya COVID, jadi seolah-olah tahun lalu itu lebih sedikit dari tahun saat ini gitu kan Pak ya. Oke, baik. Untuk Pesona Inspira semuanya yang mungkin penasaran dan ingin menanyakan sesuatu, boleh bergabung di 0823 2383 9996 karena Valia akan masih setia nemenin Pesona Inspira semuanya dengan Pak Fajar tentunya sampai jam 2 siang nanti untuk ngobrolin seputar keimigrasian. Yang mau tahu informasi seputar imigrasi, antri dulu dong. Oke, Valia akan kembali setelah commercial break berikut ini.
Pesona Inspira masih bersama Valia tentunya di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan Valia masih berada di program Antri, asik ngobrol seputar imigrasi. Mau informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Oke, Pesona Inspira saat ini Valia masih bersama dengan Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo dengan Bapak Fajar Hadi Ratusi. Masih semangat ya Pak ya? Harus semangat dong. Harus semangat. Siang ini. Betul sekali. Apalagi mungkin tadi udah sempat nyemil-nyemil makan siang ya. Belum juga sih. Oh belum juga ya. Kita sama berarti Pak. Kita harus selalu bersemangat walaupun belum ada yang terisi di dalam perut ya Pak. Harus. Oke. Kembali ke obrolan seputar penindakan keimigrasian nih Pak. Kira-kira nih Pak soal penindakan keimigrasian untuk Pesona Inspira kan mungkin banyak yang kurang familiar ya. Penindakan keimigrasian tuh ada jenis apa aja sih Pak selain izin tinggal? Mungkin kan tadi kan udah sempat disebutkan. Ada lagi nggak kira-kira jenis-jenis penindakan keimigrasian yang lain? Wah, banyak sekali Mbak. Di antaranya di wilayah kita itu bisa dibilang pengawasan keberadaan orang asing. Dan untuk pelayanan ini seperti yang saya sampaikan tadi itu apabila membuat paspor memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak sah. Ada juga di tempat pemeriksaan keimigrasian, yaitu yang mana seperti perbatasan di darat, terus pintu masuk di pelabuhan, pintu masuk di udara dalam hal ini bandara. Jadi di TPI ini apabila orang asing itu keluar masuk tidak melalui TPI itu kita tindak juga Pak. Itu banyak terjadi di perbatasan Pak biasanya Pak. Oke, jadi tadi jenis-jenis penindakan itu tidak hanya izin tinggal, tapi juga perlintasan orang masuk orang keluar di perbatasan ya Pak ya. Banyak pintu-pintu tikus kan bisa dibilang. Nah kebetulan dimanfaatkan tuh. Betul sekali. Kebetulan karena Wonosobo itu bukan karena satu kota yang merupakan pintu keluar masuk warga negara asing, akhirnya fokusnya lebih ke overstay, keberadaannya ya. Oke baik Pak. Untuk di tahun 2023 ini nih Pak, kira-kira nih ya, pelanggaran jenis seperti apa sih Pak yang paling sering terjadi khususnya di Wonosobo? Sampai di bulan November ini yang paling banyak itu penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan 4 warga negara India Pak. Itu posisinya saat itu kami menerima laporan di daerah Purworejo. Oh oke, di daerah Purworejo gitu. Itu laporannya gimana tuh Pak? Waktu itu by phone atau gimana? Kita kan di sini pengawasan orang asing ada wadahnya Mbak. Itu namanya tim pengawasan orang asing atau biasa disebut juga dengan tim PORA Mbak. Nah itu tergabung di dalamnya adalah beberapa instansi penegak hukum, baik daerah maupun vertikal Mbak. Oke, jadi itu tadi ada semacam ikatannya gitu ya Pak, asosiasinya gitu, tim PORA itu akhirnya bisa saling bersinergi dan bekerja sama untuk menindaklanjuti penyalahgunaan izin tinggal yang ada di kota atau kabupaten. Betul sekali. Gitu, oke baik. Terus kalau pelanggaran keimigrasian terbaru yang ditangani sama Kanwil Wonosobo ada nggak Pak nih kalau khusus di Wonosobonya? Nah ini kami lagi menangani kebetulan bukan menyalahgunakan ya. Bisa dibilang ini memberikan keterangan yang tidak benar Mbak. Jadi ada salah seorang warga negara Kamboja, dia memiliki data kependudukan Mbak. Setelah kita telusuri dan baru kemarin kita panggil saksi di bagian Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, itu dia mendaftarkan diri sebagai WNI dan memiliki data kependudukan. Oke. Gitu Mbak, itu sedang kami dalami juga sampai saat ini Mbak. Oh, jadi dia sebetulnya warga negara Kamboja. Betul. Tapi punya KTP Indonesia gitu Pak? Punya data kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, akte lahir. Oh, cukup serem juga ya Pak ya. Iya, itu artinya entah itu bentuk pencurian identitas atau gimana Pak? Sudah ketahuan atau gimana? Dia yang kita telah dapati informasinya, dia memiliki keterangan baru, identitas baru. Jadi bisa dibilang warga negara asing ini dia bisa berbahasa Mbak. Bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Itu yang mungkin
aparatur desa sampai tingkat dinas mungkin itu yang kecolongan sepertinya Mbak, dengan prosedur tahapan yang telah dilalui. Namun dengan selektifnya kita di bagian wawancara, kita dapat bisa meyakini bahwasanya itu bukan warga negara Indonesia. Jadi yang mana setelah pemohon tersebut dilakukan wawancara di bagian pelayanan paspor, kemudian dioper untuk ditindaklanjuti di bagian penindakan dan didalami. Seperti itu Mbak. Itu berarti warga negara Kamboja itu saat itu ketika tahu kalau ada penyalahgunaan, tinggalnya di mana tuh Pak saat itu? Sebelum tahu dari imigrasi kalau dia ternyata nih orang Kamboja gitu. Saat itu tinggalnya sedang menempati kota mana atau kabupaten mana gitu? Dia tinggalnya di Purwokerto Mbak. Di Purwokerto. Ya, itulah salah satu kecurigaan kami. Kenapa sih di Purwokerto dia tinggalnya tapi bikin paspor di Wonosobo? Nah ini janggal juga ya Pak ya. Janggal juga. Harusnya kan Purwokerto itu dekat dengan Cilacap Mbak. Betul. Untuk wilayah kerjanya. Betul. Salah satunya seperti itu Mbak. Nah kebetulan bisa bahasa Indonesia. Akhirnya mungkin perangkat desa juga bingungnya karena mungkin wajah kita kan mirip-mirip ya Pak ya. Sama-sama orang Asia gitu kan. Akhirnya dikiranya ya orang Indonesia, orang pribumi gitu ya. Oke, jadi Pesona Inspira, kalau misalnya Pesona Inspira ada yang mungkin bahasanya nggak cuma bahasa ya, kalau ada hal-hal yang janggal pasti akan segera diketahui gitu ya Pak. Betul. Seperti tadi misalkan Pesona Inspira orang Wonosobo, bikinnya nggak usah jauh-jauh ke Jakarta. Karena itu akhirnya jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan ke Pesona Inspira ketika wawancara. Ini artinya lebih ke perhatian dan selektifnya keimigrasian ya Pak, ketika mengeluarkan izin paspor atau visa gitu. Di situ kejelian petugas dilihat Pak. Nah, alhamdulillahnya sangat jeli saat itu. Nah, ini kelebihannya jeli dalam wawancara. Berarti kalau dikasih uang juga jeli ngitungnya ya Pak ya. Oke, biasanya kalau kayak Valia, kalau perempuan itu jelinya tuh kalau ngitung duit, kalau pengeluaran. Tapi kalau udah diajak ngobrol, udah jago bahasanya, udah keren ngobrolnya, udah kayak ngalir, kita kadang suka terbawa suasana, suka langsung mudah untuk percaya. Betul. Itu seperti kita kan kalau ditempatkan di daerah-daerah tertentu, ketemu misalkan satu suku, wah senang sekali kan. Betul. Langsung berbahasa dengan enak gitu kan. Betul. Dengan asik. Nah mungkin perangkat desa tersebut demikian Mbak. Diajak bicara, ngobrol sekian jangka waktu yang telah mungkin direncanakan, sehingga dia bisa membaur seolah-olah memang diyakini warga negara Indonesia. Disitulah Mbak mungkin kecolongannya. Itu kalau boleh tahu sekitar bulan apa Pak? Bulan November ini Mbak. Bulan November di tanggal 13 ini. Oh masih baru banget ya 13 November. Itu berarti saat itu lagi bikin paspor di Wonosobo. Betul. Terus akhirnya ketahuan pas ngobrol. Itu awalnya menceritakannya gimana sih Pak? Bisa sedikit di-spill nggak? Valia lebih penasaran dengan awal mula akhirnya petugas imigrasi, wah ini aneh nih gitu. Lagi ngobrolin apa saat itu kira-kira Pak? Pertanyaannya apa gitu? Ini sebenarnya nggak ada dalam pelajaran sih Mbak. Iya ya. Karena kita memang kan terbiasa melihat orang asing, jadi gestur tubuh pun terlihat Mbak. Mana yang memang orang asing, mana yang memang warga negara Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi waktu pada saat dilakukan wawancara, memang gestur tubuhnya juga menunjukkan ya biasa saja dan dia bisa berbahasa dengan fasih. Kemudian ada titik yang bisa kita klik, itu kita pancing, dia berbahasa lain dan berlogat lain. Seperti kita orang Jawa kan, mau kita bahasa Inggris atau bahasa Perancis sekalipun pasti cengkok ya bisa dibilang. Ada logatnya. Iya, cengkoknya itu nggak bisa hilang. Betul. Oke, Pesona Inspira. Ini menarik ya, Valia jadi makin penasaran soal kisah penindakan tadi nih WNA Kamboja. Artinya nih di kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo sedang menghadapi kasus yang saat ini lagi berusaha diselesaikan gitu ya Pak. Ya. Setelah dari kantor imigrasi Wonosobo, penindakan berikutnya itu akan dilanjutkan atau ditindaklanjuti ke tingkat kantor imigrasi provinsi atau pusat gitu, atau gimana Pak prosedurnya? Untuk kewenangan kami diberikan hak penuh Mbak. Oh gitu nggih. Jadi sampai putusan ingkrah nanti dari pengadilan itu langsung kita tangani sepenuhnya. Oke, berarti ada sidang gitu Pak? Ya, nantinya.
Oh, nantinya akan ada sidang. Oke, Pesona Inspira ini juga jadi kewaspadaan untuk kita ketika kita mau tinggal di luar negeri. Jangan sampai nyamar jadi orang luar negeri ya. Lebih baik tetap dengan identitas kita sendiri dan ya jujur aja kalau misalkan kita mau ke luar negeri buat bekerja, ya udah jujur aja saya orang Indonesia mau bekerja gitu ya, betul. Pak ya. Daripada akhirnya malah harus menghadapi sidang atau dideportasi. Iya, karena kita kan orang Indonesia kalau mau keluar negeri itu kita melihat izin tinggal apa yang akan kita tuju. Di situ juga perlindungan negara pun akan berperan, Mbak. Jadi kita langsung jujur saja kepada petugas, saya mau liburan, saya mau bekerja, seperti itu. Benar. Karena akan rumit nantinya di negara orang. Benar. Karena sebetulnya izin tinggal itu tidak hanya untuk diselidiki, tapi untuk mendapatkan perlindungan tadi sesuai dengan Pak Fajar bicara. Betul. Ya Pak. Kalau kita ngobrol liburan, ya udah kita selama liburan akan dapat perlindungan. Betul. Untuk kita berlibur gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa sepanjang kita liburan, kita bisa minta bantuan gitu. Betul. Ke pemerintah. Gitu. Tapi kalau kita sudah menyalahgunakan ya mau gimana dibantu, orang kita aja udah bohong gitu ya Pak ya. Oke, ini pelajaran penting untuk Pesona Inspira dan tentunya juga Valia yang belum pernah keluar negeri. Jadi untuk Pesona Inspira yang saat ini mungkin masih ingin mempertanyakan sesuatu atau menanyakan tentang keimigrasian, boleh sebelum kita closing sebentar lagi. Tapi sebelum closing tentu Valia akan break dulu sebentar di commercial break berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaik, Bu. Informasi seputar dunia imigrasi hanya di Antri, bincang santai seputar imigrasi. Pesona Inspira masih bersama Valia di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, tentunya di program Antri, asik ngobrol seputar imigrasi. Mau informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Ya Pesona Inspira, karena kita ternyata dari tadi udah keasikan ngobrolin soal pelanggaran keimigrasian, terutama tadi kisah seorang WNA yang ternyata ditemukan melakukan pelanggaran. Gak terasa ternyata saat ini sudah pukul 2:05, artinya bentar lagi kita sudah harus undur diri nih Pak Fajar. Jadi sebelum undur diri mungkin ada closing statement atau pesan atau himbauan untuk Pesona Inspira, Pak? Untuk Pesona Inspira mungkin apabila nanti melihat di lingkungan sekitar terdapat warga negara asing yang mungkin mencurigakan, bisa langsung saja menghubungi kami. Oke, nah itu untuk menghubungi atau melaporkan sesuatu yang ngerasa ada kejanggalan gitu, kira-kira bisa lewat mana nih Pak? Website kah, atau lewat WhatsApp kah, atau lewat email, atau gimana Pak? Lewat sosmed mungkin lebih mudah. Di sini ada tertera Instagram, bisa langsung ke @kantor_imigrasi_Wonosobo. Bisa langsung chat personal ke admin tersebut. Oke, di @kantor_imigrasi_Wonosobo. Ya. Tadi kalau nomor WhatsApp-nya sepertinya belum disebutkan Pak. Boleh mungkin Pak disebutkan nomor WhatsApp-nya yang bisa dihubungi? Boleh, monggo di 08134 269 1499. 08134 269 1499. Oke, Pesona Inspira. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita harus berpamitan. Ketika Pesona Inspira mau melaporkan sebuah kejanggalan gitu atau penyalahgunaan izin tinggal, kira-kira aman nggak Pak melapornya? Artinya identitasnya disembunyikan atau enggak nih? Sangat aman dong. Sangat Karena aman, kan kita tidak akan mengekspos itu. Betul. Nah, kadang soalnya ada orang yang takut buat melapor Pak. Takutnya nanti aku kebawa-bawa disebut-sebut nih gitu. Jadi enggak ya Pak ya? Aman ya? Aman, sangat aman. Oke, jadi Pesona Inspira nggak usah ragu untuk melaporkan segala macam kejanggalan terkait keimigrasian. Bisa tadi menghubungi di Instagram @kantor_imigrasi_Wonosobo atau di WhatsApp di 0813 426 91499. Dan karena saat ini waktunya sudah pukul 2 lewat, Valia udah kasih bonus sekitar 2 menit, hampir 7 menit malah. Jadi Valia mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Fajar yang sudah hadir di ruang siar Radio Pesona FM, Pak. Sama-sama Mbak Valia, semoga, Pesona FM. Iya, semoga nggak kapok ya Pak. Next time bisa siaran lagi, kita mungkin bisa dengan durasi yang lebih panjang lagi. Monggo, tinggal ditunggu invitationnya aja. Oke, siap. Terima kasih banyak juga Valia ucapkan untuk Pesona Inspira semuanya yang dari tadi sudah setia mendengar
mendengarkan program Antri Asik Ngobrol seputar imigrasi. Untuk yang masih penasaran seputar keimigrasian, tenang karena kami setiap hari Selasa akan mengadakan talk show Antri. Jadi Pesona Inspira bisa bergabung lagi di Selasa minggu depan. Akhir kata saya Valia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.